subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adad kulli harfin kutib wa yaktub abdal abid wa daharat dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu ini kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 9, baris ketiga dari atas ke bawah. Pembahasan masalah haid, sebab ada situ talak maka itu sudah selesai. Kemudian sambungannya syahdan adalah bagi air mutlak itu 3 sifat. Air mutlak itu terbagi kepada 3 sifat. Apa air mutlak? Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Suci diminum, mensucikan, bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Itu namanya air mutlak. Seperti ini air mutlak. Kalau ini airnya air kopi. Nah, ini ada nama lain, air kopi. Ini air putih. Air mutlak ini. Air ini bisa dipakai untuk kita selesai buang air kecil. Cukup ini. Rasulullah 1 mud cukup untuk berwudu. Kalau kita kali cukup. Nah itu tuh. 1 mud itu berapa? 1 liter kurang 2 jari. Itu Rasulullah cukup untuk berwudu. Kenapa? Karena Rasulullah hidup di yang sulit ada air. Kita nih airnya banyak. Nah kemudian air putih ini enggak selalu disebut mutlak. Bukan setiap air putih dinamakan air mutlak. Kalau air ini air mutlak, bisa diminum, bisa dipakai untuk membersihkan selesai buang air kecil. Air putih. Tapi kada setiap air putih air mutlak. Spray putih, kelapa, air putih juga, tapi ujungnya ada air kelapa. Seperti putih juga, tapi di ujungnya ada air spray. Nah, ini air mutlak. Nah, air mutlak ini itu ada 3 sifat. Pertama ada ta'mun namanya. Ta'mun itu apa? Rasa. Kita berwudu. Air itu dari mana? Air dari keran. Keran itu dari mana? Dari PDAM. Nah, PDAM kita dari mana? Riam kanan. Riam kanan. Riam kanan suci enggak? Suci. Alhamdulillah. Lalu air itu masuk, dibersihkan, disterilkan dari bakteri-bakteri, diobati air itu oleh dari bubuhan pihak PDAM. Obatnya dari yang suci, obat air yang suci. Maka disalurkan ke masyarakat. Pertanyaannya suci gak ada? Nah, suci. Berarti bau dari air PDAM itu suci. Sumbernya dari suci. Obat yang dipakai untuk menghilangkan bakteri kalau ada di air itu juga dari yang suci. Begitulah bau PDAM. Ada di sini punya najis, tanggung jawab di situ. Itu namanya air mutlak. Sudah kita ulang-ulang beberapa kali, tapi kita mengingat kembali karena ada hubungan yang akan kita bahas. Air daur ulang sumbernya dari najis. Air danau suci, air sungai suci. Nah itu tuh. Walaupun air danau itu berbau, baunya dari mana? Karena pengaruh tanahnya di situ dulu. Karena banyak rumput-rumput busuk dulu. Semua bau yang dari air itu bau dari yang suci. Maka air itu suci.
dinamakan air mutlak. Kan bisa Bapak Ibu, air itu berbau, baunya dari tanah yang berlumpur, baunya dari kencing gondok, baunya dari bangkai ikan. Bangkai ikan suci ada? Suci. Nah itu. Apalagi pin ke pedalaman-pedalaman itu. Dari air suci itu. Kemudian lagi, ulun pernah ke daerah pedalaman Halong. Daerah apa tuh? Halong, Gunung Riuk, pedalaman. Kalau pensi ada orang Halong. Gunung Riuk, kayak miring tuh gunungnya, di dalamnya tuh ada gua. Itu seperti air di situ, seperti air di daerah Berabai, di pagatan lain, pagatan lain, pagat. Nang orang ngerancang rekreasi itu. Nah, pagat non pagatan lain, nggih, Berabai, daerah Berabai. Dakwah, kebetulan ceramah di daerah sana. Waktu itu masih primitif di situ. Waktu itu ulun masuk ke sana, masuk ke pedalaman, menyeberang sungai itu bisa pakai jalan kaki karena airnya di batu-batuan. Minta maaf, daerah pedalaman itu orang buang air kecil, Pak Ibu buang air besar di situ. Tapi hanya betul-betul. Nah, makanya muridnya tuh ungging-ungging, murid bubuhannya tuh ungging-ungging. Nah, kayak ini. Nah, itu daerah pedalaman. Udah lewat nyebrang. Di situ orang buang air kecil, Bapak Ibu. Mukanya ditutup, pantatnya kelihatan. Bibirnya nolakian dulu, kalau kada melihat depannya. Dan boleh ada pewarnaan di rumah macam-macam. Nah lalu Bapak Ibu, itu air tuh mengalir tuh tercampur dengan air dia buang air kecil. Pertanyaannya, air yang kena kaki orang itu suci enggak? Suci enggak? Suci. Nah itu. Lain daerah, maaf, jangan tersinggung biarlah. Lain daerah pedalaman seperti daerah Tatar Pemangki, Bunipah, Gambut ke sana. Itu Pak Ibu mukanya kan itu saparo, kita tuh jambannya apa namanya saparo. Lalu bilang badan taktu mau kelihatan, nang di situ aman. Nah lalu ketika kapal lewat, ulun menuju daerah Tatar Pemangki, nah atau daerah Bunipah, alur-alur ke sana. Ada di Jamban, jadi kan tinggi, sungai itu bisa pandai kalau naik pasang Solo. Soalnya di Jamban itu ya kan kelihatan separuh, tapi pantatnya kada kelihatan. Hendak kemanaan? Nah, dia diam. Tanya bertanya dan misalnya orang mau kapal ini, mau pulang lah sekarang ada lewat daerah bumi sana. Oh iya kan, jam berapa? Jadi diam dulu di dalam tuh. Dengan orang kampung Pak Ibu lah, ayo tapi haram aku. Makro. Kira-kira tabaik mana yuk? Maaflah, nang separuh ke atas kelihatan, nang di pedalaman tadi, Halong tadi, sapur kabur nang kelihatan. Mau baik ke dulu kencang. Yang di situ aurat kelihatan. Nah, kita melihat haram, tapi kita lihat rezeki. Kalau di Gambut tadi maaf, kalau di Halong tadi rezeki ya. Nah itu Pak Ibu.
Nah kita bahas ini air itu, dia buang air kecil, dia buang air besar, maaf kelihatan baik anu tuh taksi kuning tuh lewat, nah langsung lo loncat 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 loncat. Ada apa asalnya tersentuh. Artinya air itu tetap suci, dia hanya numpang lewat aja. Nah, taksi kuning dari mana? Jangan di jamban, baik mulai serba di sungai, maklum pedalaman. Nah kemudian kembali lagi rasa. Nah kalau pin Pak Ibu berwudu di rumah itu dari air sumur, sumur itu yang paling bagus ditutup. Sekarang ini nyaman Bapak Ibu, ada orang yang jual anunya telah penutupnya itu, gorong-gorongan tadinya nyaman dan penutupnya. Kalau kucing ke Pak Ibu gugur ke sumur itu, ayam ke gugur ke sumur itu. Sekalinya waktu pian berwudu rasa ada rasa apa ini? Rasa ada sedap nih, rasa ada nyaman. Nah, pertanyaan dari kekuatan bau bangkai yang dari sumur tadi, suci atau najis? Nah, pertanyaannya suci atau najis? Bau, rasanya berubah, berbau. Bau itu dari bangkai ayam. Bangkai ayam itu suci najis. Najis. Berarti air yang sumur dikuras orang najis. Kuras dulu. Tapi guru ini bandanya nggak ada lagi. Mungkin kelawasan kalau sudah pakai gue. Kalau bandanya nggak ada lagi, yang penting airnya sudah dikuras. Ulun sumur di Martapura, sumur. PDAM main, sumur main juga. Kalau PDAM mati semua main, berbau. Waktu itu sumur itu belum ditutup. Mau ruang rumah dahulu udah tutup seng itu bisa tergeser main. Ternyata berbau. Dikuras. Nah ini penting, dikuras. Sumur tadi berbau, masih berbau. Buat lagi air hujan kan bukan tentunya masih berbau. Panggil buhan pemadam. Buhan pemadam itu kan anu itu apa punya menarik lawan tangga, bawa akan tangga karena pemadam itu di tangganya. Tolong bersihkan air yang di dalam sumur ini, dikuras dan carikan air yang menyebabkan bau. Aku berwudu dan serabanya betul. Ini najis, ini bau dari najis. Kurasnya pakai itu. Arahnya ke soal. Kering sudah air itu. Dalam guru ini sumur kurang bahari. Ayo kalau dalam kita ambil dulu ukur dulu. Tangan dua anu paring bendera. Berapa tuh? Paling bendera panjang 6 meteran lah. Nah, awal kamu mencariakan bangkainya ada dalam situ. Musyawarahnya dilihat. Tapi kalau dilihat ini kadang dalam badan kawaji kebaikan nafas. Tolong ya kan, nah itu. Sebab kalau ada airnya tetap berdoa. Ini gue berdoa, ayo. Sekalinya pindah ragu-ragu, hitam bertiga duit 1,5 juta. Cepat dicabur gue. Makan depan. Aku beli 1,5 juta coba. Gue cukup benar gue. Jadi dia kan 1,5 juta. Mau tangga nang kesambung. Alhamdulillah. Ini ada alatnya 8 tarang di sini. Sampainya 3 ikung ayam. Ayam 3 ikung. Nah, kebauan gue. Ayo ambil.
tutup ikam alhamdulillah. Tumpahi air dulu, dikuras, sedot lagi dari anu tengah ikam membobainya nang dari andul bobon ikam nih air masuk ke sumur, setelah dimasukkan sedot lagi, bandanya sudah diangkat, alhamdulillah. Naikkan bobonnya, hendak mandi ke sungai gue kayak gitu. Nah, ikam pintar 1,5 juta, aku tambah 200. Alhamdulillah, guru pun ada apa-apa telepon dia gitu. Masalahnya aku takutan kalau kena orang mati di dalam tuh ya. Nah, ke dalam batu bisa kalau gue nafas, oksigen. Alhamdulillah. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau bau itu dari najis, kekuatannya dari najis bau itu, maka harus dihilangkan. Air itu dikuras. Kalau di sungai, ngapain dikuras? Bau apa di sungai? Apapun yang dari air sungai, steril semua. Apapun dari air danau, steril semua. Apalagi dari air laut, semuanya suci. Nah itu. Sekarang kita 11 umur. Nah itu, yang paling selamat ditutup. Karena berpengaruh tadi. Sebab bau itu dari najis. Kedua, laun artinya warna air itu. Apabila hujan lebat, apabila dari pengaruh banyu itu ke Martapura, pengaruh memang milik Martapura. Maaf ya, nang kayak apa itu? Kopi susu apa itu? Lumpur. Bagaimana undukan mandi di situ? Suci, tetap dihukumkan air motor. Warnanya berubah. Daerah pedalaman, urut pengalaman aja ngomong gambut, urut tahu tuh. Daerah Tatah Pamangki, Nunipah, urut berudah kayak gue. Mak bajunya ini nanti teh pucuk lah. Karena ulun berudah di parak apa tuh kalau kami orang Amonta itu menyebut parak rumbia, makanan itik, pohon makanan itik itu apa? Paya lah. Apa itu? Ngomong ambil. Teh pucuk jodoh ini. Tapi air ini suci. Sampai sembayangan kami kalau rumah orang itu minuman teh dulu di teh di sungai tadi kan jodoh. Suci kan ya? Suci. Jangan kita tuh Pak Ibu, maaf, ini jaga, jangan rasa jijik. Bujur dan itu jangan rasa jijik. Aku udah nggak dulu di kampung sih. Kasinggung orang sekampungan. Bodoh, mungkin haus minum gitu. Suci. Itu warna namanya. Ketiga, reh artinya bau. Nah, 3 macam ini Pak Ibu, ada rasa, ada warna, ada bau. Rehon bau. Apabila itu, dan apabila dikata pada air itu berubah. Perubahannya bisa rasa, perubahannya bisa warna, perubahannya bisa bau. Maka yang dikehendaki dengan dia berubah sifatnya juga itu sifat, yakni rasanya atau warnanya atau baunya, maka air mutlak itu tetap. Tapi ingat, catat baik-baik, warna itu dari yang suci, bau itu dari yang suci, kemudian rasa itu tetap dihukumkan dari yang suci. Itu dulu. Nah ini Pak Bapak Ibu, kopi ini dari air, kopi ini suci kan? Suci, tapi berubah nama. Ini berubah nama namanya. Ada air mutlak lagi. Tadi tetap air mutlak, hanya berubah
sifat. Ini berubah nama. Hati-hati. Namanya air kuping. Nah itu. Kalau di Bunipah tadi warnanya seperti pucuk. Pucuk. Pucuk apa? Ada. Nah lain juga. Yang dari pengaruh tadi, nah kayak kopi Milo lagi kan? Nah lain. Tetap tidak menghilangkan nama air mutlak. Artinya kalau kita berwudu, kita buang air besar atau kita mandi wajib dari air tadi, sah karena perubahan itu dari yang suci. Nah itu tuh penting tuh. Makanya kita jangan merasa jijik, maaf kalau bakal berubah. Nah banyak nih, nah itu malih hai pak ibu yang ngerang etika etikanya. Ada kawan guru, misalnya kali jadi guru, apa? Anu guru dina, rasa apa ya? Aku ya rasa jijik aku bisa gigi dan aku kada enak di sini. Nah, kan dari suci. Ini memang nangkanya bayinya di sini. Nah, tiba baunya. Ini bau tanah dari lumpur. Nah, tapi aku rasa kali nyaman aku dulu di sini bisikat digigit aku ada hentak. Kemudian di daerah monyet jangan kemana-mana lagi. Selain kamu ada sini. Nah, itu namanya menyiksa perasaan kita sendiri menurut kita ada menurut agama. Karena perasaanmu tidak jadi hukum. Agama kawan itu aku ya sudah jadi hukum. Aku tetap di sini berwudu. Aku tetap busuk gigi di sini. Hanya minta maaf. Sejak itu pun gak ada lagi bakawan. Bahasa kasarnya memberi supan kalau nih. Wah ampun. Aku rasa ada nyaman kayak ini bayinya di sini. Aku ada jadi sikat gigi. Aku ada nak bodoh. Di sini ada orang berjual galur, kemudian baju galur. Membingungkan ini. Nah, ini memang rata-rata orang di situ memang bayinya kayak itu, Pak Ibu. Apalagi di daerah Danau Panggang, Saruan, kami ke tengah situ, Danau Panggang tuh, Pak. Rumah orang tuh kayak lanting, orang situ kubangan hadangan kerbau. Itu. Pak, bodoh di mana? Di sini aja kita bodoh. Oh, di aduknya hadapan kerbau, omak di sini kan. Pertanyaannya, situ kerbau, kubangan kerbau situ. Bapak Ibu, makanya tercemar. Pertanyaannya suci ada itu. Suci, tapi bukan kumur-kumur Pak. Tapi suci. Ikam nijerku kono kawan ulut kada pernah di pondokan kayak pamangkih kada pernah. Pondokan seperti di daerah Gambut, Guru Bakri kada pernah. Kenapa kada pernah? Itu kolam panjang besar kolam. Di situ bukan pondokan bau, di situ bukan pondokan basuh tangan, di situ bukan pondokan mengusap kepala. Nah, kemudian kaki. Nah, di kolam tadi. Nah, sebelah sini kumur-kumur. Suci kan? Nah, supaya kita yang hadirin tahu. Nah, kita teruskan lagi. Maka air mutlak. Kemudian terus. Maka air mutlak itu terkadang berubah rasanya. Bisa. Jadi rasa itu berubah. Rasanya berubah. Atau warnanya berubah. Atau baunya berubah. Tapi dengan sebab masuk ke dalamnya air mutlak suatu benda, maka benda yang masuk ke dalam air itu ada kalanya namanya air itu mukhalif dan ada kalanya mujawir. Panjang pembicaraan. Kan air mutlak tadi kan tetap dinamakan air mutlak walaupun berubah. Tapi catat di samping kita itu selama perubahan itu dari yang suci, dihukumkan suci. Tapi kalau perubahan air itu dari yang najis, maka itu najis. Itu jadi kecuali air itu air di sungai, misalnya ini di sungai berubah
berbau. Bau ini dari mana kekuatan bau ini dulu? Dari ikan gurih banyak yang mati dulu, maka air itu tetap suci karena bangkai ikan itu suci. Kekuatan yang kuat baunya, Bapak Ibu, bau bangkai ikannya yang kuat. Nah ini penting, bau bangkai ikannya yang kuat, dan air sungai itu tetap mengalir. Kalau air danau banyak kali Bapak Ibu, di danau banyak, tapi di situ boleh banyak binatang seperti ayam, kucing, babi, sapi, macan di danau itu. Berbau danau itu baunya. Suci kan? Suci kan? Najis. Nah, memang ada. Kalau di situ ada sapi mati di daerah danau, tapi banyak airnya, hanya 2-3 ekor sapi, lalu mempengaruhi bau di situ. Jauh kan dari situ baunya ujung sana. Berarti sadanawan itu kan najis. Karena di daerah, di tempat yang bau itu aja yang berbau, karena kata situnya ada bau, misalnya sapi mati, masih dihukumkan suci itu air. Nah jelas sekali hadir nih. Nah makanya kita kemana-mana. Nah ini sebelum membahas mukhalif dengan mujahid, Bapak Ibu, kalau parfum dari luar negeri kalau bisa jangan dipakai. Parfum dari luar, parfum dari Paris, parfum dari Amerika, parfum dari Israel, parfum dari negara-negara non-muslim, jangan dipakai. Pasti beralkohol, alkohol itu dari najis. Kalau parfum dari Mekah, parfum dari Dubai, parfum dari Malaysia, parfum dari Indonesia, itu beralkohol juga, alkoholnya dari nabati suci. Apalagi yang pernah ke Taif, di situ ada suling parfum. Kan masyarakat kan banyak grup kalau pakai alkohol, gimana grup parfumnya? Alkohol terbagi dua, ada dari najis, ada dari yang tidak najis. Kami membahas waktu guru HP masih hidup, Allah ya. Kalau parfum dari Indonesia, parfum dari Mekah, Madinah, dari Dubai, dari Timur Tengah, itu parfum itu beralkohol suci. Kenapa maka tujuan ada alkohol di parfum? Itu katanya untuk menyebarkan kebiasaan bersama parfum. Nah, itu kebiasaan beralkohol. Ini parfum dari mana dulu? Kalau parfum Pak Ego dari luar, dari Paris, makanya bini kita, keluarga kita ada di, termasuk apalah ini nang orang nang dulu ini skincare apa itu? Nah, ngarannya apa? Skincare beliau, skincare ngarannya itu dari mana skincare itu? Oh ya, jenisnya dulu apa? Nah, muha hikam bini kuai dari yang suci lah. Nah itu kuasnya dari yang suci lah. Nah ini nang ulun tahu pang pak gue Wardah ya. Ini kalau promisi di sini promosi ya. Nah itu tuh dari Wardah itu tuh suci. Entahlah jenis-jenis yang dari luar negeri. Nah kalau bisa jangan. Kuas-kuasnya jadi bisa jadi bulu babi. Nah, gimana bagi ibu-ibu khusus? Gimana yang sebanyak? Kalau pian kada hati-hati, sedangkan dari bulu babi, dari tulang babi, dari kulit babi, dari semua dari babi, dari anjing, itu semuanya najis menurut Allah, tidak bisa suci kecuali 17 suhan. 7 kali basuhan, salah satunya air bercampur tanah. Kalau muka istri kita dari jenis yang dari luar negeri, make upnya itu, maka tuh harus 7 kali basuhan tuh, salah satunya air dicampur tanah, wah dibisik ke rumah itu. Nah, ibu-ibu penting boleh
Selama itu produk dari Indonesia aja ada kalau tadi ribut, padahal bersertifikat halal mengandung babi. Tuh siapa tuh ngomong sertifikatnya halal? Jadi jebol, maka gue ulun tamakan gue siapa aja ulun petugasnya situ BPCPH gitu. Kita kan tugasnya itu terserah mereka. Nah itu tukang Pak Egi petugas label halal nih jangan sembarangan Pak Egi dulu. Pian tanggung jawab dunia akhirat dikonsumsi sadang sana pian umat Islam dipakai umat Islam apabila pian jebol ternyata mengandung babi pian diam karena duit kucuran dana sekian M pian dapat sudah di dunia dibakar di akhirat. Selesai. Nah itu pambai hati-hati kita. Coba kita kada kok meneliti ini kuasnya dari bulu babi kah ada kah? Anak yang tanya ke paman nang dijual wadai paman di kuasnya dari bulu babi kah ada kah? Sekali lagi ke bapak dari sini. Nah ya, kali benar nih pak ibu. Hanya mereknya apa? Lalu karena MUI misalnya maaf MUI semua kuas yang bermerek anu jangan dipakai karena itu mengandung bulu babi. Nah ada MUI-nya, kan ada petugasnya. Nah itu penting. Nah kemudian Bapak Ibu tadi parpol sedikit lagi nih. Banyak pertanyaan membahas mukhalif mujahir ini belum ini panjang lebar nanti. Ada orang bertanya, ulun sedikit keluar pada pembahasan. Kayak Pak Guru Udin, orang itu sudah yang lawas sujud, imam sudah bangkit dari sujud, ini makruh. Makruh dia mengurangi kualitas pahala dia. Kan dia mengikut imam. Soal foto suwira atau mustaqbil kiblat keadaan makmuman nilai ta'ala sengaja aku sampai yang subuh 2 rakaat mengikut imam. Namanya mengikut imam bangkit lagi. Yang ini balalawas sujud terus makanan. Lawas sih situ sampai guling. Jangan kita menurut kita egoisme agama menantu. Itu penting. Banyak pertanyaan. Ada batal sembahyangnya tapi makruh yang kadang benar-benar mengikut imam. Padahal di awal-awal dia mengikut imam. Kalau kan banyak bacaan waktu sujud itu punya zikir sendirian. Apabila imam Allahu Akbar langsung aja lagi Allahu Akbar karena kan makmum. Kan ada mengikut imam di mana bumi dipijak. Di situ lagi pinjam. Kedua Bapak Ibu maaf, ini banyak pertanyaan nih orang. Soft itu tidak mempengaruhi sah tidaknya sembahyang, tapi sangat menentukan hati kita agar selalu bersatu. Jangan kita baik dan itu jangan kita membiarkan Sabtu bolong. Bapak Ibu minta maaf mungkin ibu-ibu juga kalau hati ingin disatukan Allah dengan hamba-hamba Allah. Sok itu jangan ada yang bolong. Kalau bolong, syaitan masuk di situ, menyelinap, mengganggu di samping, di kiri, di kanan, belakang. Maju. Kalau bapak-bapak maaf, ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung belum angkat takbir. Allahu Akbar. Entahlah ibu-ibu. Sok bu penuh ibu lah, sok. Yang akan disatukan Allah hati dia. Kalau sebelum umanya amat di situ, sekelompok ulang umanya Udin, umanya Indo, situ sekelompok umanya Hamidah, umanya Mahmudah, umanya Abdul Hamid. Ulun pernah gue menegur bibinian bang, bu rapatkan sob, gue panas gue di situ gue kipas anginnya ada di sini gue, masing-masing bawa kipas angin. Kemudian mulut rapatkan dulu. Setelah dirapatkan soft, misalnya pian panas mulut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Sampai imam Allahumma antas salam. Ayo jangan berubah jar orang terbatis atau berpindah terlukan. Boleh. Itu pintu rezeki Pak Ibu itu lah ya.
Waktu pengumuman atas salam itu baru pindah baptis, lalu anak dia jauh sedikit merubah kedudukan, boleh situ pintunya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berjualan Pak Ibu. Saat imamnya surangan jadi imam berpajam di imamnya. Saat angkat tangan imam berdua tadi dari lagi orangnya. Sampai imamnya jadi di situ. Ada sayang makmum dia. Kalau panas Pak Ibu, ibu-ibu khusus panas, pian misalnya anak kumpul-kumpulan tuh panas. Paling 15 menit sembahyang atau 10 menit selesai Pak gue Allah mantap salam ayo jangan pilih linda mencari nambah angin anu gue muka nak orang kepanasan panas gue muka nak panas tuh kalau karena nang dingin kapur nggak kayaknya makanya ada sadar Pak Ibu ini fakta ini pas gue ini minta jawaban hukum. Nah ini minta maaf. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemarin kepanasan aja bu. Ada sampai tidak bisa Allah ya Rasulullah. Jangan sampai Bapak Ibu sok itu bolong-bolong. Kita disatukan Allah hati ketika mau sholat. Yang terakhir ngajarnya sudah. Kalau bukan apa bukan sajadah yang lebar, beri peluang kawan pian untuk masuk. Sajadah belum mikir datang umrah, itu urusan. Kalibaran sajadah, sekalinya libar sajadah Pak itu ya. Pamalar benaron kawan. Coba pang susun sirih pang. Lebar sajadah, sembahyang sajadah itu sunat Pak Ibu. Tapi kita sudah bakal alhamdulillah. Ada apa-apa? Kalau sudah bakal kita mau sajadah lebar, dilipat sajadah. Kawan pian ada. Nah ini penting. Apabila kita memudahkan orang untuk memberikan tempat lawan orang itu, intafassahu yafsahillahu lakum dalam Allah akan mudahkan urusan hidupmu karena kamu memudahkan teman-temanmu atau sahabat-sahabatmu. Nah itu pampai gue. Pulang sampai di Mekah di Madinah waktu itu jejak pas pun kawan di situ masuk. Orang berdiri di situ anak sembahyang kan penuh ya apa nih lalu ada melihat beberapa pasal tahu bilang tidak tak 3 orang di sini masih bisa kita beri Pak Ibu kita beritahu orang itu nah datanglah alhamdulillah Allah ya barik Allah barik Allah barik untungnya Allah itu akan kurang semoga Allah memberkahimu semoga Allah memberkahimu semoga Allah memberkahimu ada orang di situ orang mana bedang untuk makanya duduk makanya duduk makanya dulu praktek apa nih nah kan jejal kalau Bapak Ibu nah jejal Mekah Madinah itu jejal sekalinya ulun baku cewek salah 3 orang masih kosong berbahasa Arab ulun salah 4 asykhas ada satu di situ aja ini belibar betis besilah malah yang pikir belibar mungkin pamalar. Coba kalau di hati kita hidup ini memudahkan Allah akan mudahkan. Prinsip satu aja hidup ini memudahkan ke kita ini mempersulit kita. Kalau kita hendak dimudahkan Allah mudahkan. Kita bergisik-gisikan langkah itu nah apalagi di jejal ada kok jangan merasa risih ini hamba Allah ini orang mulia juga dasarkan kita juga tapi kebanyakannya hati rasa kada nyaman ini bukan masjid ya
Ini bukan pembaktian. Nah, itulah Bapak Ibu. Mudahan kita berakhlak yang seperti itu. Nah, cukup jamnya sudah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل لجميع الحاضرين والحاضرات برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.